feel-nya mantap ketika bermain. Jadi ada sensasi khusus. Tentunya selain suara, juga performa nih teman-teman. Frost S16 dan S13 berbahan aluminium. Cek ya review pedal yang sudah saya coba performance-nya. Halo teman-teman, ketemu dengan saya lagi Bastian. Nah, ini hasil review pedal Frost S13 dan S16 setelah saya coba. Saya coba atau tes performance pedal Frost dari hati ini ketika di Bali. Saya bermain dengan teman-teman dari Gianyar, Bali. Kemudian setelah itu saya main dengan teman-teman di Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur, dan terakhir kita main juga di Jakarta. Jadi dengan teman-teman di daerah Tanjung Priuk ya, saya tes semua pedal Frost baik yang 13 mm dan juga 16 mm. Selain 3 tempat tadi, saya juga sudah tes ya performance Frost ini di Bandung bersama teman-teman dari GMPP Pickleball Community Bandung. Nah, bagaimana nih rasanya? Ada feel yang berbeda dari Frost 13 mm dan kemudian 16 mm. Review saya sebelumnya, perbedaan mendasar dari pedal 13 mm dan thickness 16 mm sudah saya jelaskan. Ada beberapa perbedaan yang signifikan. Jadi mulai dari power ya, control, kemudian maneuverability ya, terus kemudian efek ketika kita bermain saat di baseline, kemudian mid, ding, dan juga volley. Semua saya tes. Nanti teman-teman juga bisa lihat video saya ketika rack and play baik di Gianyar Bali, kemudian Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur, kemudian di Kalideres ya, Tanjung Priok, Jakarta, dan juga di Bandung. Secara umum ya, baik 16 mm maupun 13 mm, feel-nya cukup nyaman di tangan ya, cukup nyaman di tangan. Jadi performance secara keseluruhan ya, kombinasi dari power ya, kemudian spin, control, maneuverability ya, secara subjektif saya bisa kasih nilai 9 ya. Kemudian secara spesifik ya, baik yang 13 maupun 16, untuk yang 13 mm nih, pedal ini buat saya relatively lebih cocok ketika main single ya. Jadi ketika main single, launch of pedal ya, jadi saat kita ayun, launch mengayun, pedal ini yang 13 nih ya, karena thickness-nya cukup kuat juga, cukup kasar dan tipis, ini cukup apa ya, signifikan, datar gitu ya. Jadi launch-nya, angle-nya bisa diangkat dari bawah nih teman-teman. Nah, kemudian buat teman-teman yang butuh power lebih untuk mendeliver bola ya, 13 ini cocok. Nah, saya coba juga ketika main ding. Jadi kalau main ding ini effortless ya. Effortless itu seperti tanpa tenaga, namun kita perlu lebih apa ya, lebih perlu waktu lagi untuk menyesuaikan. Jadi misalnya kita coba crossing gitu ya, baik backhand maupun forehand, saya kira harus hati-hati ya, karena ini bisa
pop up ya. Jadi pop up atau hentakan ke atasnya bisa ya naik gitu ya. Jadi itu yang perlu kita waspadai untuk yang 13. Ketika main di mid maupun volley, karena berat 13 mm ini cukup ringan dibanding 16, ini sekitar 213 gram ya. Ini manuvernya cukup cepat gitu ya, cukup mudah ya, baik ketika forehand volley maupun backhand volley. Jadi cepat ya teman-teman, ini lebih ringan maneuverability-nya, tentu saja karena didukung oleh aerodinamik ini. Hand gripnya pas nih, 4/4 nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang perlu power lebih, kemudian ringan ya, ini bisa mengantarkan bola dengan lebih signifikan, lebih powerful. Nah, kemudian yang 16 dari sisi pegangan, saya lebih pas. Grip size-nya ini 4/8, jadi pas dengan tangan saya. Kalau 4/4 lebih terlalu besar ya untuk saya. Nah, dari sisi berat memang lebih berat sedikit ya dibandingkan yang 13. Ini beratnya setelah saya timbang sekitar 224 gram ya teman-teman. Ini untuk kontrol nih keren nih, ketika ada di baseline ya, baseline saat reset ya, mereset bola smash atau third shot ya, ini diantarakan dengan arah terkontrol. Jadi saat kita drop di kitchen ini cukup nyaman, baik forehand maupun backhand ya, jadi bisa dengan dua tangan. Masih bisa saya pakai two handed ya, dua tangan untuk reset ya. Kemudian ketika menahan smash, kontrolnya juga bagus ya, jadi cukup ditahan atau sedikit diantarkan, ini cukup signifikan. Kemudian ketika kita reset bola dari baseline ke mid secara gradual ya, secara bertahap sampai ke kitchen, ini cukup enak nih. Teman-teman bisa cek juga di video saya. Terus kemudian ketika saya berada di non volley zone, kontrolnya cukup signifikan nih, cukup menarik dan pas banget buat saya. Jadi ding, effortless ya, bisa diarahkan. Dan salah satu favorit saya backhand smash. Nah, ini cukup ringan nih teman-teman untuk manuver ya, manuver cukup cepat. Nah, kontrolnya keren. Dan tipe Frost 16 mm untuk kontrol lebih bagus dibandingkan dengan yang 13 mm. Kenapa? Karena saya pribadi defaultnya atau lebih nyaman pakai 16 dibandingkan 13 mm. Jadi saya perlu penyesuaian lebih lama ya dibandingkan dengan 16. Default saya pakai pedal hard line-nya itu 16 mm ya. Jadi setelah saya pakai beberapa kali ya, ini kita tes habis-habisan nih teman-teman. Surface masih aman ya, tingkat kekasarannya juga masih cukup halus nih ya, cukup bersih ya, tidak ada rompal sebenarnya teman-teman. Nah, ini kita bisa kasih pelindung ya di headguardnya nih. Ini cukup premium nih, cukup keren nih pedal hard ini yang Frost tipe atau core aluminium. Nah, jadi aluminium itu termasuk bahan pembuatan pedal yang relatif mahal dibandingkan bahan dari polipropilen ya. Tapi yang ada yang lebih tinggi lagi yaitu yang bahan Nomex ya. Bahan Nomex ini teman-teman. Ini juga pinggirnya headless. Ini
cukup kuat ya, tidak rompal nih. Nih teman-teman, recommended sekali ya buat teman-teman yang mau upgrade pedal pickleball ya, dari menengah ke high level gitu ya, dari yang intermediate ke high level atau medium up gitu ya. Ini bisa jadi pilihan teman-teman, bahkan bisa jadi koleksi ya. Teman-teman mungkin sudah punya pedal berbahan polipropilen ya, layak juga untuk dicoba nih pedal yang berbahan aluminium. Jadi semua prosesnya ini hot press nih teman-teman. Nah, ini pegangan saya nih, dan menariknya lagi aerodinamik nih. Jadi pedal sekarang ya, tingkat ergonomis ya, itu jadi pilihan buat user gitu. Ergonomis, desainnya juga keren nih teman-teman ya. Ini satu pasang ya, hard launch pedal aluminium. Jika teman-teman tertarik untuk tanya lebih dalam, lebih lanjut mengenai produk knowledge dari pedal pickleball, atau secara khusus produk knowledge dari pedal hard, baik yang polipropilen, aluminium, dan juga Nomex, silahkan ya kasih atau drop pertanyaan di channel YouTube saya, atau bisa juga kontak DM melalui WhatsApp ya, saya akan jawab. Dan jika tertarik ya langsung tanya aja, langsung hubungi, nanti saya bisa proses membantu untuk ya menyediakan pedal premium ini ke teman-teman. Saya selalu pakai produk hard yang lain, yaitu bola. Ini teman-teman, bola cukup kasar nih ya, mukanya relatif kasar, dan ini cukup premium ya. Tour outdoor, isinya 4 bola. Ini daya tahannya cukup bagus ya, cukup lama, dan cocok ya untuk track and play atau turnamen, dan juga untuk latihan teman-teman ya. Pedal Frost dari hard ini juga sudah sesuai dengan standar internasional ya. Jadi fabrikasinya sudah memenuhi standar. Kalau dites secara internasional, ini sudah memenuhi standar-standar dan IPF approve. Oke, teman-teman, saya kira itu review performance pedal pickleball versi Frost S16 dan 13 aluminium dari hard. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi mengenai produk knowledge tentang pickleball. Jangan lupa untuk terus improve skill mengenai pickleball ya, terus drill, terus latihan, baik untuk rekreasional kita sebagai amatir atau antusias, dan juga jika ada keinginan untuk meningkat level menjadi pro. Selain skill improvement, teman-teman juga harus improve atau upgrade peralatannya, khususnya pedal, untuk meningkatkan performance atau skill kita secara keseluruhan. Terakhir, juga aktif bermain, berkomunitas ya, break and play, atau traveling, pickleball travel atau silaturahim dengan ya teman-teman yang ada di klub lain, komunitas lain di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan terus sehat, banyak teman, dan bahagia. Sampai ketemu lagi dengan saya, Bastian. Ciao.